Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke pertemuan 3 ya untuk mata kuliah ekonomi makro. Di mata kuliah ini kita akan ngebahas mengenai beberapa pandangan mengenai pandangan ekonomi makro berupa pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Tapi kalau untuk histori ataupun sejarah pandangan-pandangan, saya tidak akan menjelaskan. Silakan teman-teman baca di slide karena ini hanya seperti cerita aja. Tidak ada urgensi ataupun tidak ada yang materi yang seharusnya saya sampaikan lebih gitu. Nah, saya akan menyampaikan mungkin beberapa grafik-grafik yang sekiranya teman-teman bingung untuk membaca sendiri. Kalau ceritakan teman-teman ya tinggal membaca seperti baca buku aja bahwa pandangan klasik tuh begini, pandangan Keynes tuh begini, pandangan modern tuh begini gitu ya. Jadi kita mulai ya untuk penjelasan yang akan saya berikan. Mohon maaf kalau misalkan ada yang lambang-lambang mungkin yang masuk WhatsApp karena saya menggunakan handphone saja. Semoga tidak mengganggu teman-teman dalam memahami materi. Oke, kita start dengan menggunakan pandangan ekonomi klasik. Ini ya berarti pandangan yang mungkin zaman dahulu dan intinya pandangan ini didasarkan bahwa adanya suatu keyakinan. Ini ya, keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Jadi supply akan banjir nih, gitu. Supply akan, masyarakat tidak akan berhenti untuk meminta barang. Jadi akan terus ada. Kalau permintaan barang terus ada, otomatis kan barang yang dijual juga akan terus ada, gitu. Jadi ini menitik beratkan bahwa masyarakat pasti akan terus meminta, akan terus butuh barang. Nggak mungkin ada masa di mana masyarakat akan stop. Jadi misalkan beli baju, nggak akan mungkin masyarakat stop untuk beli baju gitu. Tapi nanti ada perubahan-perubahan bahwa mungkin saja masyarakat stop untuk beli baju sesuai dengan fashion yang ada gitu ya. Nah ini saya akan menjelaskan bagaimana siklus perekonomian untuk ekonomi subsisten gitu ya. Jadi gini, kita pertama lihat dari segi perusahaan serta rumah tangga, gitu ya. Kalau dari perusahaan, dia akan mengalir ke rumah tangga. Melalui apa? Melalui pemberian gaji, pemberian upah, pemberian bunga, ataupun adanya profit, gitu. Jadi logikanya gini, saya sebagai pekerja misalkan, pekerja swasta di perusahaan ABC. Nah, bagaimana siklus perekonomian saya, siklus pendapatan saya? Ya, jadi pada saat saya bekerja untuk perusahaan ABC, otomatis perusahaan ABC akan mengalirkan uang untuk saya. Berupa apa? Berupa gaji, pesangon, mungkin THR, bonus, dan lain-lain. Lalu, jangan berhenti pada aliran perusahaan kepada rumah tangga saja. Rumah tangga pun bisa memberikan kontribusi ke perusahaan. Jadi misalkan saya pun sebagai pekerja juga bisa memberikan kontribusi ke perusahaan untuk segi perekonomian ya. Jelas kalau kontribusi tenaga itu sudah jelas karena kan saya mencurahkan tenaga, pikiran, waktu saya untuk perusahaan. Tapi kalau secara ekonomi, saya pun bisa memberikan pemasukan untuk perusahaan dengan cara apa? Dengan cara saya membeli barang-barang yang mereka produksi. Gitu ya. Ini alirannya ke kiri nih, dari rumah tangga ke perusahaan. Jadi rumah tangga akan membeli barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya apa? Mungkin mohon maaf Ramayana menyediakan beberapa merek baju. Nah, saya sebagai orang rumah tangga akan membeli produk ke perusahaan Ramayana gitu ya. Ini disebut dengan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, di mana saya mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan ABC atau perusahaan Ramayana gitu. Jadi teman-teman harus pahami ya, ada dua siklus, bukan dua aliran. Ada dua siklus perekonomian atau siklus pendapatan. Yang pertama dari perusahaan ke rumah tangga berupa pemberian gaji, upah, sewa, dan lain-lain. Yang kedua sebaliknya, rumah tangga ke perusahaan dengan cara kita melakukan konsumsi atau pembelian barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi logikanya harusnya sama-sama untung gitu. Harusnya sama-sama saling membutuhkan. Perusahaan butuh rumah tangga
Untuk apa? Untuk melakukan konsumsi, membeli barang-barang mereka. Rumah tangga pun juga butuh. Dari mana ya? Rumah tangga juga butuh perusahaan tersebut memberikan yang namanya gaji, upah, dan lain-lain. Kalau si rumah tangga ini bekerja untuk perusahaan tersebut. Gitu ya. Sekarang kita next. Nah, ini kalau untuk yang siklus aliran pendapatan ekonomi subsisten gitu. Sekarang menurut perkembangan zaman ada perubahan lagi untuk siklus pendapatan ini. Gitu ya. Perubahannya seperti apa? Kalau tadi kita fokusnya kedua, perusahaan dan rumah tangga, sekarang kita nambah lagi nih, nambah orang, nambah pelaku. Siapa? Si penanam modal dengan lembaga keuangan. Gitu. Kalau untuk tadi perusahaan rumah tangga perusahaan gak usah dipusingin lah ya. Pokoknya teman-teman sudah tahu bahwa perusahaan akan ngasih gaji ke rumah tangga akan beli barangnya perusahaan gitu. Gitu ya. Nah, sekarang gimana nih peran si lembaga keuangan dengan si penanam modal? Oke. Lembaga keuangan contohnya itu apa? Bisa bank, terus lembaga simpanan dan lain-lain. Kalau teman-teman sebagai individu nih, sebagai orang biasa, ngapain ke bank? Pasti kan butuh, pasti kan buat nabung, pasti kan akan nyetor uang gitu kan. Nah, itulah gunanya si lembaga keuangan masa kini, karena orang sudah menyimpan uang tidak lagi secara manual di bawah tempat tidur, di brankas segala macam. Dia butuh lembaga keuangan untuk menyimpan seluruh harta kekayaannya. Contoh tabungan, deposito dan lain-lain. Nah, si lembaga keuangan ini dia akan berpengaruh juga ke penanam modal. Kenapa? Karena si lembaga keuangan bisa memberikan pinjaman ke penanam modal. Jadi penanam modal ini bisa meminta, tolong dong bang, gue dipinjemin duit gitu misalkan. Gue mau beli tanah, mau beli rumah, mau beli mobil. Dia mau investasi nih ceritanya gitu ya. Nah, oke, kalau kayak gitu si bank akan berikan duitnya ke penanam modal. Bisa jadi penanam modal ini akan berinvestasi melalui apa? Melalui perusahaan tadi. Misalkan ini perusahaan atau developer misalkan, developer pembangunan. Maka si penanam modal atau saya sebagai penanam modal yang udah pinjem uang dari si bank, ini bisa nih gue beli barangnya si developer misalkan Agung Podomoro gitu. Saya bisa beli, saya bisa investasi nih gitu ya. Jadi kalau lebih modern nih kalau yang sekarang siklusnya. Jadi perusahaan ngasih gaji ke pegawainya atau ke rumah tangga beli barang-barangnya perusahaan gitu ya. Terus rumah tangga juga bisa beraction kepada si bank dengan cara apa? Menabung. Si bank bisa juga nih ngasih ke penanam modal berupa apa? Berupa pinjaman atau hutang. Nah, si penanam modal ini bisa berinvestasi nih ke perusahaan ini gitu ya. Jadi jangan bingung. Ini lebih modern, lebih kompleks, lebih menggambarkan realitas sekarang. Oke. Ada lagi kah? Mungkin saya scroll dulu ya. Oke, ini juga penting nih. Ini merupakan bagaimana sih hubungan suku bunga, tabungan dengan investasi. Jadi kalau dalam ekonomi makro, teman-teman jangan heran, dia tuh akan sekali banyak gambar, grafik, seperti tadi siklus, ada grafiknya, ada alurnya. Ini kita sebut dengan grafik. Grafik yang menunjukkan bagaimana hubungan suku bunga, tabungan dengan investasi. Melalui grafik ini, beberapa orang lebih mudah mencerna, beberapa orang juga lebih nggak mudah mencerna, tergantung bagaimana teman-teman melihatnya ya. Gitu. Jadi kalau mau bikin grafik, kita mulai dulu dengan sumbunya. Sumbu vertikal dengan sumbu horizontal. Gitu. Sumbu vertikal kalau untuk suku bunga, tabungan dan investasi, kita namai dengan sumbu suku bunga, ya. Kalau sumbu yang horizontal kita namai dengan sumbu tabungan dengan investasi. Jadi hubungan antara suku bunga dengan si tabungan ataupun investasi. Sekarang kalau kurva yang naik ke atas nih, ini namanya S0 ini disebut dengan kurva tabungan, gitu ya. Kalau yang kebalikannya yang turun ke bawah disebut dengan kurva investasi, gitu. Terus di tengah-tengah ini ada E atau equilibrium, titik bertemunya, titik keseimbangan. Jadi di manakah
garis S0 dengan I0 bertemu, ya di titik E ini. Ini merupakan keseimbangan antara suku bunga dengan investasi. Nih, kenapa kok untuk yang S0 ini dia naik ya? Gitu. Teman-teman lihat, baca. Semakin tinggi suku bunga, artinya kalau dia grafiknya semakin naik untuk S0, suku bunga semakin meningkat dong, ya kan? Karena dia naik. Nah, artinya apa? Semakin tinggi suku bunga, semakin meningkatkan kecenderungan orang-orang untuk menabung. Makanya S0-nya naik ke atas. Loh, kok bisa? Ya gini logikanya. Misalkan suku bunga 50%. Gitu. Saya nabung 1 juta, otomatis dengan suku bunga 50%, saya akan mendapat 1.500.000. Karena 50% dari 1 juta kan 500.000. Jadi kalau saya nabung ke bank 1 juta, di bulan berikutnya saya akan mempunyai tabungan atau uang yang saya terima di tabungan sebesar 1,5 juta. Untung dong saya sebagai konsumen atau masyarakat atau rumah tangga lah ibaratkan. Gitu. Jadi lihat, kenapa suku bunga dia naik terus meningkatkan saving? Ya iyalah, kalau suku bunga naik, ngapain saya belanja? Mendingan saya buat nabung, karena uang saya akan berlipat hanya dengan mengandalkan si suku bunga, gitu ya. Nah, kebalikannya, kenapa kok si I0 ini dia turun ke bawah? Ini kan investasi. Jadi, kalau semakin tingginya suku bunga, ini akan berlawanan arah dengan kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Dia semakin turun, semakin ke bawah. Maksudnya gimana? Ya, semakin tinggi suku bunga, orang jadi malas untuk pinjam duit. Betul nggak? Orang jadi malas untuk pinjam duit untuk melakukan investasi. Investasi itu bisa berupa apa sih? Beli kendaraan, beli tanah, beli bangunan, beli rumah, pokoknya beli aset yang tujuannya untuk lebih dari 5 tahun, gitu ya. Nah, semakin tinggi suku bunga, orang jadi malas untuk investasi. Kenapa? Karena suku bunga ini akan memaksa orang yang berhutang untuk membayarkan lebih. Contoh, saya mau invest 1 juta, saya mau minjam duit ke bank 1 juta. Suku bunganya 50%, berarti 50% dikalikan 1 juta, 500.000. Kalau saya minjem duit 1 juta, bulan depan saya harus bayar ke bank 1,5 juta. Karena kan saya berhutang, saya harus mengembalikan hutangnya 1,5 juta. Males nggak? Kalau saya sih males. Kalau saya mendingan kalau saya udah tahu suku bunga meningkat, saya sih mendingan saving gitu. Daripada saya ini investasi, saya harus balikin duit lebih mahal, saya mendingan nabung dong gitu. Nah, kebalikannya juga sama. Kalau suku bunga menurun, S-nya akan turun ke bawah gitu. Jadi daripada saya nabung, karena misalkan nih suku bunganya turun cuma 10%, jadi dari yang 1,5 juta kita dapat uang cuma 1,1 juta, ya rendah dong gitu. Uang kita akan kembali tidak lebih banyak. Tapi kalau suku bunga 10%, kita punya uang 1 juta, kita mau minjem 1 juta, bulan depan kita cuma bayar ke bank hutang kita 1,1 juta, bukan 1,5 juta pada saat suku bunganya 50%, gitu ya. Jadi ingat aja, kalau suku bunga naik, si kurva S ikut naik. Artinya apa? Semakin tinggi suku bunga, orang lebih milih untuk nabung. Semakin tinggi suku bunga, semakin turun si I-nya. Artinya apa? Semakin tinggi suku bunga, orang jadi malas ngutang ke bank. Gitu. Sepertinya itu dulu yang dari slide ini yang berbentuk gambar. Kalau yang lain silakan teman-teman baca. Silakan kerjakan soal mandiri aja ya, nggak perlu dikumpulkan ke saya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.